Abu Nawas dan kain panjang raja. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Maka dipanggillah ia ke istana. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau membuatkan kain yang sangat panjang. Tapi kain itu harus bisa menutupi seluruh bumi dari ujung timur sampai ujung barat." Para menteri pun tertawa kecil, karena mereka yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa menjawab. Namun Abu Nawas tersenyum tenang. "Baiklah, Tuanku Raja, saya akan membuat kain itu. Tetapi hamba membutuhkan benang yang panjangnya juga bisa melingkari bumi." Raja mengerutkan dahi. "Bagaimana mungkin aku bisa memberimu benang sepanjang itu?" Abu Nawas lalu menjawab dengan santai, "Kalau tuanku saja tidak mampu menyediakan benang sepanjang bumi, bagaimana mungkin hamba sanggup membuat kain yang menutupi seluruh bumi?" Raja pun terdiam. Para menteri yang tadi menertawakan Abu Nawas malah ikut tertawa karena jawaban itu justru menjebak Raja sendiri. Akhirnya Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Memang hanya engkau yang selalu bisa membalikkan keadaan, Abu Nawas." Abu Nawas dan keledai yang hilang. Suatu hari, Raja kehilangan seekor keledainya. Semua penjaga istana dituduh lalai. Untuk mencari siapa yang bersalah, Raja memanggil Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau menemukan pencuri keledaiku. Jika tidak, kau yang akan dihukum." Abu Nawas pun setuju, tapi dengan syarat ia membutuhkan sebuah kamar gelap di istana dan sebatang tongkat. Raja mengizinkan. Kemudian Abu Nawas mengumpulkan semua penjaga istana. Satu persatu disuruh masuk ke dalam kamar gelap itu sambil memegang tongkat. Setelah semua keluar, Abu Nawas langsung menunjuk seorang penjaga. "Inilah pencuri keledai itu," katanya mantap. "Raja Turkjat." "Bagaimana kau bisa tahu?" Abu Nawas menjawab, "Tongkat ini sudah saya lumuri arang. Saya katakan kepada mereka, tongkat ini bisa berbicara dan akan menjadi lebih panjang jika disentuh pencuri." "Semua orang keluar dengan tongkat penuh arang di tangannya. Kecuali dia." Dia takut ketahuan, maka ia tak berani memegang tongkat dengan benar. Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar kelicikan Abu Nawas. Penjaga yang ketahuan itu akhirnya mengaku, "Abu Nawas dan air sungai." Suatu hari Raja ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau membawa air sungai ke dalam istana. Tapi ingat, air itu harus dibawa tanpa menggunakan ember, kendi, atau wadah apapun." Semua orang yang mendengar permintaan Raja itu menggelengkan kepala. Mustahil bisa dilakukan. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan pakaian yang basah kuyup. Raja bertanya heran, "Kenapa bajumu basah begitu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab tenang, "Tuanku Raja, hamba sudah memenuhi perintah. Air sungai sudah saya bawa ke istana, melekat di pakaian dan tubuh saya." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Memang hanya engkau, Abu Nawas, yang bisa menjawab perintah mustahil dengan cara yang tak terduga." Abu Nawas dan tamu yang lapar. Suatu hari Abu Nawas kedatangan tamu. Karena saat itu ia sedang tidak punya makanan di rumah, ia pergi ke dapur, mengisi panci dengan air, lalu menaruhnya di atas api. Tamu yang lapar itu bertanya, "Abu Nawas, apa yang kau masak?" Abu Nawas menjawab, "Hamba sedang memasak sup." Tamu itu menunggu cukup lama, tetapi tidak tercium aroma masakan apapun. Akhirnya ia membuka panci itu. Ternyata hanya ada air mendidih. Ia pun marah. "Hei Abu Nawas, "Mana supnya? Kenapa hanya air saja?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Jangan terburu-buru, sahabatku. Sup ini istimewa, karena rasanya bisa berubah sesuai dengan apa yang kau bayangkan. Kalau kau membayangkan daging, maka rasanya daging. Kalau kau membayangkan sayur, maka jadilah sayur." Tamu itu akhirnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia sadar, tidak ada yang bisa mengalahkan kelicikan Abu Nawas dalam mencari alasan.
Raja yang mendengar cerita itu justru tertawa, karena menurutnya Abu Nawas selalu bisa membuat orang kalah dengan cara cerdik dan lucu. Abu Nawas dan perintah raja memindahkan pohon. Suatu hari raja ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau memindahkan pohon besar di depan istana ini ke halaman belakang. Jika tidak bisa, kau akan dihukum." Para menteri tertawa dalam hati, karena mereka yakin Abu Nawas pasti tidak bisa. Namun Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Baik, tuanku raja. Tapi ada satu syarat. Pohon itu harus berjalan mengikuti saya. Karena kalau saya yang memindahkan, itu berarti saya bekerja untuk pohon, bukan untuk raja." Raja bingung, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon bisa berjalan mengikuti dirimu?" Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, berarti memang tidak mungkin pohon dipindahkan. Jadi, mohon hamba dibebaskan dari tugas ini." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Dasar Abu Nawas, perintahku sendiri kau balikan hingga aku tak bisa membantah." Abu Nawas dan uang 1000 dinar. Suatu hari Raja Harun al-Rashid ingin menguji Abu Nawas. Ia memberikan sekantong uang berisi 1000 dinar, lalu berkata, "Abu Nawas, bagikan uang ini kepada rakyat. Tapi ingat, semua orang harus merasa adil dan puas. Kalau ada satu saja yang tidak puas, kau akan dihukum." Tugas itu jelas mustahil, karena manusia tidak pernah puas meskipun sudah diberi banyak. Namun Abu Nawas tetap mengangguk. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan kantong uang itu masih utuh. Raja heran, "Kenapa uang ini belum kau bagikan?" Abu Nawas menjawab, "Tuanku raja, jika hamba bagikan uang ini, pasti ada yang merasa iri dan tidak puas. Maka agar semua merasa adil, hamba putuskan, biarlah uang ini kembali kepada yang punya, yaitu tuanku. Dengan begitu, tidak ada satupun rakyat yang iri, karena memang tidak ada yang mendapatkannya." Raja terdiam, lalu tertawa keras mendengar alasan Abu Nawas yang cerdik. "Memang hanya engkau yang bisa membuat masalah besar menjadi lucu dan tak terbantahkan." Abu Nawas dan raja yang ingin terbang. Suatu hari Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, aku ingin sekali bisa terbang seperti burung. Carikan cara agar aku bisa terbang. Kalau tidak, kau akan dihukum." Para menteri hanya bisa geleng kepala. Mustahil ada manusia yang bisa terbang. Namun Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Baiklah tuanku. Hamba bisa membuatmu terbang, tapi ada syaratnya. Tuanku harus menaiki kuda, lalu kuda itu ditaruh di atas atap istana. Dari sana, tuanku bisa melihat pemandangan luas bagaikan burung yang sedang terbang." Raja berpikir sejenak lalu berkata, "Itu bukan terbang, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Betul sekali, tuanku. Justru karena manusia tidak bisa terbang seperti burung, maka satu-satunya cara hanyalah membayangkannya. Jadi kalau tuanku masih ingin terbang sungguhan, mungkin harus menunggu sampai jadi burung di kehidupan berikutnya." Raja pun terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Dasar Abu Nawas, selalu saja ada alasan cerdikmu yang membuatku tak bisa marah." Abu Nawas dan sepatu raja. Suatu hari Raja merasa ingin menguji Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, sepatuku ini sudah tua dan jelek. Aku ingin kau membuatkanku sepatu baru yang bisa dipakai selamanya, tidak akan rusak, dan tidak perlu diganti. Kalau gagal, kau akan dihukum." Para menteri yang mendengar perintah itu tertawa dalam hati. Mereka yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa menjawab. Namun Abu Nawas berkata dengan tenang, "Baiklah, tuanku raja. Hamba akan membuatkan sepatu itu. Tetapi izinkan hamba bertanya dulu, apakah tuanku ingin sepatu itu dipakai di dunia, atau di akhirat?" Raja heran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan, "Kalau sepatu itu untuk dipakai di dunia, tidak mungkin ada sepatu yang tidak rusak. Tetapi kalau untuk akhirat, hamba tahu sepatu itu sudah tersedia.
Cukup dengan kaki telanjang, tuanku tidak perlu khawatir lagi, karena di sana jalannya sudah rata dan mulus. Raja yang awalnya serius langsung tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, engkau selalu saja membuatku tak bisa marah. Abu Nawas dan kambing raja. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid kehilangan seekor kambing kesayangan. Raja pun memanggil Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, temukan kambingku. "Kalau tidak, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baik, tuanku. Hamba akan menemukannya. Tapi pertama-tama hamba perlu menanyakan sesuatu. Apakah tuanku ingin kambing itu kembali hidup atau sudah siap dimakan?" Raja bingung, lalu berkata, "Tentu aku ingin kambing itu hidup." Abu Nawas mengangguk dan pergi ke pasar. Ia membawa selembar kain, lalu menaruhnya di tengah pasar. Ia berteriak, "Siapa yang melihat kambing raja? Datanglah ke sini." Ternyata, orang-orang penasaran berkumpul. Abu Nawas lalu berkata, "Kambing itu sangat pintar. Ia tahu raja mencari dirinya. Jadi ia sedang bersembunyi di tempat yang paling tidak terduga." Beberapa saat kemudian, seorang pedagang berkata, "Aku melihat kambing itu di kebun belakang istana." Abu Nawas tersenyum, mengambil kambing, lalu membawanya kembali ke raja. Raja pun terkejut, "Bagaimana kau bisa menemukannya begitu cepat?" Abu Nawas menjawab santai, "Tuanku, sebenarnya hamba tidak menemukannya. Tapi orang-orang suka mengaku pintar, maka hamba hanya perlu menunggu mereka memberitahu tempatnya." Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Memang hanya engkau, Abu Nawas, yang selalu cerdik dan lucu."